Oke, gue mau jujur sedikit. Gue sebenarnya kurang suka sama laptop gaming. Mereka berat, mereka tebel, mereka boros baterai, dan juga kalau dikasih beban load yang sedikit aja, itu pasti kipasnya udah langsung muter kedengeran. Zzz. Tapi bang, kalian mungkin bilang, lu kan punya laptop gaming, terus kenapa lu nggak suka? Ya, gue suka sih laptop gamingnya, tapi sejauh ini gue pakai itu laptop yang Axio Pongo itu cuma sebagai glorified Facebook machine aja. Email doang, browsing doang, paling nonton YouTube. Gaming, gue lakuin semuanya di desktop gue. Jadi ketika gue ditawarin untuk nge-review sebuah laptop gaming yang harganya 27 juta ini, lebih tepatnya ini adalah Lenovo Legion 5 Pro, ya gue nggak bisa nolak lah ditawarin review laptop mahal. Tapi ya, yang bikin gue penasaran adalah, apakah setelah seminggu gue pakai laptop gaming ini, gue jadi suka lagi sama laptop gaming? Mari kita cari tahu. Pertama kita bahas spesifikasi dulu karena itu adalah esensi dari sebuah laptop gaming. Lenovo Legion 5 Pro ini yang dipinjemin oleh AMD Indonesia. Thank you banget AMD Indonesia udah minjemin laptop ini. Dia udah pakai AMD Ryzen 7745HX, itu 8 core dan 16 thread dengan arsitektur Zen 4 dan juga GPU-nya udah pakai RTX 47 Mobile GPU. RAM-nya 16GB DDR5 di 5200 MB transfers yang bisa di-upgrade dan juga SSD 1TB. Dari spesifikasi sih itu bagus banget, kecuali satu hal. Wi-Fi card-nya masih MediaTek. Iya, dia udah pakai Wi-Fi 6E, tapi dari pengalaman gue pakai Wi-Fi card MediaTek, itu sama sekali jelek. Gak perlu gue jelasin lagi gimana, gue udah pernah bikin videonya di sebuah video shorts. Kalian lihat aja. Dan performa gamingnya tentunya nggak mengecewakan. Karena dia udah pakai RTX 4070 Mobile, tentunya kalian bisa dapat fitur-fitur kayak DLSS. Tapi di benchmark gue sengaja nggak pakai fitur DLSS untuk mencari tahu worst case scenario yang bisa didapat oleh laptop ini. Native Resolution, nggak ada DLSS, semuanya rata kanan. Di Tomb Raider dapat 60 FPS average dengan 1% low di 23. Di Counter-Strike 2 dapat 120 FPS dan 1% low di 60. Di Kena Bridge of Spirits, sebuah game favorit gue, dia dapat 114 FPS dan 1% low di 58. Dan terakhir di Overwatch 2 game esports, dia average di 105 FPS dan 1% low-nya di 73. Itu kedengarannya rendah, tapi ingat, itu di resolusi native-nya di layar laptop ini, 1600 pixel x 2560. Dan juga tanpa DLSS, dan semua setting yang bisa dirata kananin, gua rata kananin. Itu sama sekali nggak realistis. Dan dia masih dapat performa yang sekencang itu sangat impresif. Dan performa CPU-nya juga nggak mengecewakan. Di Cinebench 2023, dia dapat skor di sekitaran 16.000 poin. Dan itu dengan settingan paling kencengnya laptop ini yang gue sebut sebagai settingan red line. Yang nanti itu indikator powernya bakal berubah jadi merah untuk menandakan performa maksimum. Dan game benchmark tadi yang gue tunjukin itu juga di settingan red line ini. Dan sekarang mari kita bahas suhu CPU laptop ini. Dan ini mungkin bakal sedikit kedengeran ngeri, karena CPU-nya di Cinebench 2023 itu bisa nyentuh maksimal 100 derajat Celcius. Gue bilang maksimal tadi ya? Salah. Konstan. Dan kalau kita lihat dari kurva clock speed-nya selama 10 menit ngejalanin Cinebench 2023, itu dia sangat konstan di sekitaran 4,3 dan 4,4 GHz. Sangat rata dan hanya turun ketika benchmark-nya udah selesai. Jadi ini sama sekali nggak bisa dibilang overheat, dan karena performanya konstan, juga bisa dibilang ini suhunya stabil, menurut gue. Sekarang mari kita bahas pengalaman pakai laptop ini. Dan gue mau minta maaf sebentar karena gue udah melakukan sesuatu yang cukup fatal. Karena gue selama seminggu pakai laptop ini sebagai sebuah desktop. Yang artinya ini laptop cuma ada di meja gue terus selama seminggu. Gak gue bawa ke kasur, gak gue bawa keluar, gak gue bawa kemana-mana. Yang artinya gue nggak akan bahas hal-hal tentang portabilitas ataupun battery life karena ini laptop dicolok terus selama seminggu untuk dapetin performa maksimal. Jadi ya, mohon maaf banget. Tapi yang gue bisa ceritain adalah pengalaman pakai laptop ini sebagai sebuah desktop. Pertama, keyboardnya. Dan oh my god, keyboard laptop ini enak banget. Gue nggak kaget kalau dia itu sebenarnya pakai keyboard yang diambil dari sebuah Lenovo ThinkPad karena ya sama-sama laptop Lenovo kan. Tapi yang bikin ngetik pakai laptop ini enak tuh mungkin ketikannya, suaranya, tapi juga spacingnya. Entah kenapa pas banget gitu untuk pakai keyboard Lenovo tuh. Gue bisa langsung ngebut di Monkey Type. Gue nggak terlalu jago ngetik, tapi yang jelas tuh gue langsung nyaman banget pakai keyboard ini. Nggak ada harus adaptasi. Oh iya salah gitu.
Tapi hal yang mengecewakan adalah touchpad-nya, karena dia itu masih pakai diving board mechanism, yang artinya itu harus ditekan di bagian bawahnya. Nggak kayak laptop-laptop kayak MacBook yang udah haptic, ataupun laptop kayak Surface Pro yang udah haptic juga. Tapi untungnya gestur-gestur gitu-gitu masih aman, masih smooth laptop ini. Dan layarnya juga bagus sih, karena dia udah high resolution di 1600 pixel. Dan juga, dia udah 240 Hz. Apapun yang kalian lakukan di laptop ini, baik dari ngetik sampai main game, itu bakal terasa smooth banget. Gue baru beli monitor yang 165 Hz, dan itu pun udah kerasa smooth. Tapi dibandingin laptop ini, monitor gue yang udah 165 Hz itu kerasa lemot ketika sebelah-sebelahan dengan layar yang ada di laptop ini. Layarnya juga terang banget untuk sebuah LCD di 500 nits peak brightness, tapi anehnya, ini kan bukan mini LED, dan dia bukan layar OLED, cuma IPS biasa, tapi ada sertifikasi HDR. Support HDR10, Dolby Vision, dan udah sertifikasi VESA Display HDR 400, yang artinya worthless. Nggak ada gunanya itu sertifikasi HDR. Dan satu lagi yang mengecewakan adalah laptop ini nggak ada biometrics. Nggak ada biometrics untuk Windows Hello. Baik itu IR webcam ataupun fingerprint recognition, nggak ada di laptop ini. Jadi kalian harus ngetik-ngetik password kayak orang zaman purba. Lalu speakernya juga, ini yang paling fatal sih menurut gue. Karena ini kan sebuah laptop gaming yang artinya itu laptop untuk entertainment. Speakernya sangat mengecewakan. Keras sih, iya volumenya. Tapi bassnya minim, high-nya juga masih mendem, dan mids-nya juga terlalu overpower menurut gue. Dan ini yang bikin gue bingung sama laptop-laptop gaming Windows loh. Kalian kan punya banyak tempat untuk naruh speaker gede, speaker yang bagus gitu. Kenapa nggak taruh speaker yang bagus sih? Masa nggak bisa ngalahin sebuah laptop MacBook yang dari tahun 2020, MacBook Air, itu speaker bagus banget loh. Dan speaker MacBook Air itu masih lebih bagus daripada speaker laptop ini. Mengecewakan. Tapi mungkin itu kesalahan gue sih. Karena emang ya, seperti yang gue bilang di awal video, laptop gaming itu nggak cocok buat gue. Yang artinya, laptop ini juga nggak cocok buat gue. Tapi apakah gue rekomen laptop ini? Oh jelas! Legend 5 Pro ini bagus banget kalau kalian nyari laptop gaming. Kalian nggak akan kecewa sama sekali dengan performanya dan layarnya. Kalau speaker ya paling tinggal pasang headset atau beli speaker eksternal aja sih. Tapi buat gue pribadi, di harga 27 juta rupiah, gue lebih memilih untuk beli laptop kayak Dell XPS atau Lenovo ThinkPad X1 Carbon dari Lenovo juga, atau mungkin MacBook Air atau MacBook Pro. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ada di awal video ini, apakah gue jadi suka laptop gaming setelah pakai sebuah laptop gaming yang premium? Jawabannya adalah tidak. Gue tetap lebih memilih sebuah laptop thin and light daripada sebuah laptop gaming yang tebal dan berisik kayak ini. Thank you so much for watching, dan see you di video selanjutnya. Juga mau minta maaf sedikit karena mata gue yang kanan ini, kiri, ini dia agak bengkak. Mungkin kalian notice dari sepanjang video. Ini gue nggak tahu bengkak karena apa, tapi ini cukup menyakitkan. Tadinya sih gue pengen tutupin sedikit, bukan tutupin sedikit, kayak ditutupin pakai eye patch gitu, tapi kayaknya itu terlalu distracting deh. Tapi ya, mau diapain lah, udah terlanjur.